Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Atala Benaka Maheswara dengan NIM 23051204034 akan melaksanakan praktikum 3 jaringan komputer, yaitu tentang routing statik. Di sini kita akan langsung saja buka Cisco Packet Tracer-nya. Ya, di sini aku sudah membuat rancangan itunya. Skenario-nya jadi seperti ini. Di sini ada 3 router PT. Dan di router 1 di sini menyambung dengan PC 1 dan PC 2. Di router 2 akan menyambung ke PC 3. Dan di router 3 akan menyambung ke server 1 dan server 2. Nah, langkah percobaannya, pertama kita bakal mengisi dulu flash Ethernet-nya. Di sini untuk nyambung ke PC 1 yaitu menggunakan gateway nantinya dengan belakang 62. Dan subnextnya bakal pakai 92. Di sini juga nanti pakai 192 dengan gateway buat PC 2-nya bakal pakai 126. Terus kita juga bakal ngisi serialnya. Bentar. Untuk ke router 2 kita pakai 12 12 12 dengan subnex mas 0, dan untuk ke router 3 kita pakai serialnya 13 13 13. Untuk ke router 3 setelah sudah ini kita bakal nge-IP config buat PC 1 dengan yang pertama di sini dengan IP versi 4-nya 192.168.1.1, subnet mask-nya 192, gateway-nya pakai tadi yang sudah diisi di SE1 itu pakai 62 di versi Ethernet 0. Di sini sudah, sekarang kita ke PC 2, kita buka desktop-nya lagi. Ini IP-nya pakai 65 belakangnya dengan subnet mas 192. Gateway-nya kita pakai 126. Lanjut ke sini kita pakai flash Ethernet 0 dengan gateway-nya 254 untuk ke PC 3 nanti. Dan sudah masnya bakal menggunakan 128. Lalu serialnya kita isi juga untuk serial ke ini ke router 1 kita pakai 12 sama kayak yang tadi di sini. Terus sudah masnya pakai 0. Lanjut ke serial 3 yang bakal nyambung ke router 3, kita pakai 23 23 23 23 dengan masnya juga 0. Kita lanjut ke serial 3. Kita buka serialnya dulu. Di sini pakai 13 13 13 dengan mas 0 untuk nyambung ke router 1. Dan untuk nyambung ke router 2 kita pakai 23 23 23. Lanjut ke flash Ethernet 0-nya yang akan disambungkan ke server 1. Di sini pakai 3333 dengan masnya 0. Di sini juga buat yang ke server 2 kita pakai 434343 yang nanti akan menyambung ke server 2. Oke, sudah. Sekarang kita buka ininya. Kita IP config juga. Ini pakai 3331. Tadi gateway-nya udah kita tentukan pakai 3, yang belakangnya 3, jadi kita pakai 3 di sini. Di sini kita pakai 434343 dengan gateway-nya juga 3 sama. Kalau sudah, ini kita sudah, jangan lupa semua portnya kita nyalakan. Karena pada defaultnya pada router ini port statusnya bakal mati, bakal off. Jadi kita harus on-in satu-satu. Yang kita pakai.
Kalau sudah, kita bakal langsung memasukkan rutenya. Kita mulai dari router 1, kita buka start routing di static. Sini udah aku masukin dengan ini 192.168.1.128 via port. Vianya itu nanti bakal lewat sini, jalur sini 12.12.12.2. Ini kita pakai 128//25 berarti. Lalu untuk ini berarti buat yang ini kita buat jalan dari antara PC1 atau PC2 ke PC3. Lalu untuk ke server kita masukkan portnya itu 33333, nanti akan mengarah ke server ini dengan /25. Udah 43 ini juga sama, cuma bedanya nanti bakal ngarah ke server 2. Port 1 sudah, router 1 sudah, sekarang kita ke router 2, kita buka statiknya juga, kita routing. Suatu untuk yang ke port antara ke PC1 atau PC2 kita pakai 0, 192.168.1.0 dengan /25 berarti 128. Vianya kita pakai jalur yang sama ini, pakai jalur 12.12.12.12.1. Lalu kita untuk mengarah ke servernya kita pakai sama 33333 sama kayak tadi di si router 1. Cuma sekarang vianya pakai jalur 23, jalur yang sini. Buat ke server 2 juga sama, kita pakai jalur 232323, cuma ininya kita masukin addressnya itu network addressnya pakai 4343 karena server 2 ini tadi IP config-nya 434343. Oke, sudah. Terakhir yang router 3, kita buka statiknya. Ini yang 128 ini akan mengarah ke sini, ke router 1, dan yang 128 akan mengarah ke router 2, dan nanti yang 1.0 ini akan mengarah ke router 1. Oke, sudah. Karena routingnya juga kita sudah masukkan, sekarang kita bisa mulai percobaannya. Kita buka dulu modulnya di sini. Saya bukakan dulu. Iya, di sini kita ada skenario-nya yang bakal kita jalankan. Yang pertama dari kita buat simpel PDU ke PC1 ke PC2, terus PC1 ke PC3, PC1 ke server 1, PC1 ke server 2, PC3 ke PC1, PC3 ke PC2, PC3 ke server 1, PC3 ke server 2, server 1 ke server 2, terus server 1 ke PC1, server 1 ke PC2, dan yang terakhir server 1 ke PC3. Oke, kita mulai aja. Seperti biasa nanti link untuk modulnya bakal aku taruh di deskripsi. Sekarang kita masuk ke simulation, kita edit filternya jangan lupa buat cuma untuk centang yang SMP. Kalau sudah, kita mulai yang pertama, PC1 ke PC2. Oke, kita jalankan. Oke, bisa balik ke router, dari router balik ke PC1. Berarti berhasil. Kita delete. Sekarang kita bakal lanjut ke PC1 ke PC3. Kita coba juga jalan, masuk ke PC3. Dari PC3 kan mengirim jawaban dari router 2 lalu router 2 akan mengirim ke router 1. Dari router 1 kan kembali ke PC1. Berarti ini juga berhasil. Kita delete lagi. Selanjutnya, kita bakal ke PC1, dari PC1 ke server 1.
Kita coba lagi PC1 ke server 1. Oke. Dari PC akan mengirim ke router. Dari router 1 ke router 3. Router 3 ke server 1. Server 1 kembali ke router 3. Terus dari router 3 kembali ke router 1. Dan ya, kembali juga lagi ke PC1. Berarti berhasil. Berhasil. Kita delete lagi. Sekarang PC1 ke server 2. Oke. Kita coba jalankan. Berhasil masuk ke router 1 ke router 3, dan router 3 akan mengirim ke server 2. Dari server 2 kembali ke router, dari router 3 akan kembali ke router 1, dan terakhir kembali ke pengirim awal. Oke, untuk yang ini juga kita berhasil. Lanjut dari PC3 ke PC1. Kita delete lagi. Kita buat PC3 ke PC1. Kita jalankan. Berhasil ke router 2, dari router 2 ke router 1, dari router 1 ke PC1. Oke, berhasil juga kembali. Kembali berhasil. Kita tunggu kembali ke pengirim. Oke, berhasil juga. Selanjutnya kita dari PC3 ke PC2. Kita buat lagi simbol PDU-nya, kita pasang di PC3 dan destinasinya ke PC2. Kita jalankan, berhasil ke router 2, lalu pergi ke router 1. Router 1 meneruskan ke PC2. Dari PC2 mengirim balasan kembali ke router 1. Router 1 mengembalikan ke router 2, dan router 2 mengirim balik ke PC3. Oke, ini juga berhasil. Kita delete lagi. Sekarang PC3 ke server 1. Kita jalankan simulasinya. Meneruskan ke router, dari router ke router 3 ke server 1, dan server mengirim kembali pesannya, pesan balasan dari router 3 ke router 2, lalu kembali ke pengirim, yaitu PC3. Oke, ini juga berhasil. Sekarang kita coba yang PC3 ke server 2. Ini kita delete lagi, pasang PDU-nya lagi satu di sini dan di sini. Kita jalankan. Oke, balasan dikirim dari router, bakal kirimin lagi ke router 3, dari router 3 akan mengirim pesan ke destinasinya, yaitu server 2. Server 2 mengirim pesan jawab balasan ke router 3. Router 3 akan meneruskan ke router 2. Dari router 2 mengirim pesan ke PC3. Berarti ini juga berhasil. Lanjut. Dari server 1 ke server 2. Oke. Kita jalan, ini server 1, ini server 2. Kita start, jalan dari router. Server 2 mengirim balasan. Balasan diteruskan ke server 1 lagi kembali. Oke.
Berarti untuk yang selanjutnya ini juga sudah berhasil. Kita delete. Selanjutnya dari server satu ke PC satu. Oke, ini ke sini. Kita jalankan lagi. Berhasil ke router 3 meneruskan ke router satu. Router satu mengirim pesannya ke destinasi yaitu PC satu. PC satu mengirim pesan balasan gitu, ke router satu akan meneruskan ke router 3. Router 3 akan meneruskan ke server satu, kembali ke server satu. Ini juga berarti berhasil. Kita delete lagi. Server satu ke PC 2. Simulasi selanjutnya. Kita jalankan. Berhasil masuk ke router 3 meneruskan ke router satu mengirim pesan ke destinasi yaitu PC 2. PC 2 mengirim pesan balasan melalui router satu, terus diteruskan ke router 3. Router 3 mengirim pesan balasan ke destinasi yaitu di server satu lagi. Ini juga kita berhasil, kita delete. Terus kita mengirim yang terakhir ke PC 3. Oke, pesan dikirim melalui router 3. Dari router 3 diteruskan ke router 2. Dari router 2 ke PC 3. PC 3 mengirim pesan balasan melalui router 2. Router 2 meneruskan ke router 3. Dan terakhir kembali ke server satu. Iya, berarti dengan begitu di sini kita dapat menyimpulkan kalau yang pertama ini kita berhasil, kedua ini kita juga berhasil, ketiga ini juga kita berhasil, keempat ini juga kita berhasil, kelima juga kita berhasil, keenam kita berhasil, ketujuh kita juga berhasil, kedelapan kita berhasil, kesembilan kita berhasil juga. Lalu untuk yang skenario 10 kita juga berhasil, skenario 11 kita juga berhasil, dan yang terakhir skenario ke-12 kita juga berhasil. Mungkin sampai situ aja. Mungkin kita kembali ke real time. Mungkin segitu aja untuk praktikum pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.